Dari semua film yang lu pegang akhirnya sampailah di film Ticket to Paradise, film yang bawa Maxim Buttia ke Hollywood. Biasanya casting director ada telco tidak ikutan akhirnya di situ. Tidak ikut, tapi aku dibantu 2 asisten sih. Yang satu tuh ada Somat, maksudnya dia yang bantuin kamera, satu lagi Nurudin dia yang ngedit sama bikin presentasi. Iya. Ya sampai akhirnya tayang dan lu pun ikut berangkat ke sana pada saat premier kan. Sama Julia Robert sama George Clooney. Iya, tapi nggak foto bareng sayangnya Allah. Jadi nggak punya. Gak punya bukti. Ada bukti cuma lu di Amerika ya. Tapi aku cuma ngobrol dikit sih. Maksudnya kayak kalau di sini tuh gimana sih nge-casting. Sebetulnya sih secara gak langsung tuh hampir mirip kan. Cuman memang kalau kayak ada beberapa nama yang udah super A-list tuh sebetulnya udah gak perlu casting. Justru mereka yang bisa decide siapa lawan main gue. Palingnya sih dari project ini yang go internasional tuh bukan cuma Maxim tapi juga Widi sebenarnya. Lu bahkan udah ngasih nama padahal belum deal ya lu nya. Belum. Tapi kan itu salah satu cara gue dong supaya dilihat sama mereka. Maksudnya ini dibalik ya supaya deal ngasih duluan. Oke. Terus mereka oh makasih ya udah ngasih, tapi it's okay, santai aja gitu. Kita belum okein sama lu kan gitu. Oh ya udah oke gitu. Terus ya udah gue juga yang nggak ngarep. Di nama yang lu kasih itu udah ada nama Maxim? Belum. Itu malah belum ada. Belum, karena gue ngasih beberapa kan mereka ngasih range umurnya soalnya agak jauh, agak lebar. Mereka tuh mintanya dari umur 22 sampai umur 35. Jauh sih. Jauh kan? Lebar sih. Jadinya tuh lebar banget. Jadi gua tuh cuman ngasih kayak let's say yang umuran 30-an ABC, umur 25-an sampai 30 ABC, umur 23 sampai 25 ABC gitu. Jadi kayak akhirnya kan mereka ngomong si ini kayaknya nggak usah karena terlalu muda. Jadi dari situ kan gua tahu oke, berarti nyari looknya bukan yang di sini. Gitu. Habis di situ akhirnya mereka email lagi yang kayak oke Wit kita mau kerja sama ya segala macam. Sama akhirnya deal dulu sama lu. Akhirnya deal dulu abis itu langsung yaudah sekarang lu udah bisa cari gitu. Lu berapa lama proses castingnya? Proses castingnya sih lumayan cepat ya karena kan tadi mereka cuma ngasih waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan aku langsung nyari kan. Setelah deal akhirnya nyempitin umur yang tadi itu nggak? Nyempitin. Nyempitin karena kan jadinya udah tahu kan secara look tuh mereka gimana. Meskipun kadang mereka tuh juga ngasih nama tuh. Jadi gue lucu juga sih di satu sisi gue juga lumayan belajar banyak juga dari mereka. Mereka tuh kadang juga kan ngasih saran juga selain yang aku kasih. Mereka tuh juga kadang suka adanya Wit sekalian tanyain A B C D E ya gitu misalnya. Nama dari mereka. Yang mereka searching lah. Yang mereka searching. Kadang tuh ada beberapa nama yang gue tuh udah lama banget nggak pernah denger. Yang kayak masih ada radar ya. Masih ada gitu yang padahal pas gue aja bahkan nggak kenal gitu kadang ini siapa ya pas aku cek lagi tuh ternyata dia pernah main FTV gitu tapi cuma 2 kali nggak juga banyak yang kayak kok bisa ya dia masuk di radar mereka gitu yang sedangkan aku nyari segala macamnya aja udah kayak misalnya let's say Instagramnya juga udah nggak aktif apa segala macam udah padahal lu kasih mereka itu yang kurang elis gitu yang aku kasih kan gitu. Terus tapi mereka tuh bisa menemukan seseorang yang bahkan gue tuh kayak ini siapa gue aja nggak kenal gitu pas gue searching ternyata ya ampun dia baru main FTV cuma 1 atau 2 gitu tapi mereka bisa nemuin itu kayak gitu jadi kayak dari situ ya udah gue belajar banyak juga terus gue kasih mereka tuh juga kadang suka ngasih let's say tadi gue ngasih misalnya ada nama yang menurut mereka kemudaan terus tiba-tiba mereka ngasih nama ke aku tuh yang baru umur 19 terus aku balikin lagi ke mereka loh kok lu ke 19 gitu mau gimana terus oh ya udah lupain deh gitu. Tapi di situ juga gue juga punya power, maksudnya punya power itu dalam arti gini, mereka sempat ngasih nama ketuaan. Menurut aku tuh, aku bilang kalau menurut kalian si ini ketuaan, kenapa kalian memilih aku manggil si ini? Kan ini lebih tua, aku bilang. Betul. Terus akhirnya mereka tuh sempat kayak, follow your guts. If you say it nggak ini ya udah. Maksudnya akhirnya mereka juga ngedengerin, meskipun emang agak lama sih sebetulnya mereka ngedengerin. Itu bahkan gak ada tektokan nama director ya? Semua? Gak ada kan? Sama casting director Australia doang sama si Barrett Casting. Dari situ tapi si Barrett Castingnya tuh
pokoknya present pertama aku kirim, tapi mereka sempat ngomong gini sih di email sebetulnya kayak produser pengen menyampaikan ke kamu bahwa you did a great job. Jadi I don't know. Jadi maksudnya at least beneran dilihat gitu maksudnya. Karena mereka secara spesifik ngomong yang kayak produser mau ini disampaikan ke kamu bahwa you did a really good job. Jadi kayak thank you katanya segala macam. Oh ya udah ya maksudnya ya in a way gue juga feel honored ya kayak gitu-gitu. Gitu. Sebelum ketemu nama Maxim ada nama-nama lain yang mereka udah sempat sampai kirim video juga gitu gak sih? Oh udah, kalau aku kan casting sampai 40 kan. 40 orang 40 akhirnya. orang untuk satu nama itu. Dan orang-orang itu tahu judulnya nggak? Dulu judul udah dirilis belum sih? Judulnya waktu itu udah sempat kerilis, cuman memang salah satu perjuangan gue juga, maksud gue tuh meskipun gue udah istilahnya beberapa orang kan udah kenal nama gue gitu di sini. Kayak ngejelasin bahwa bener gak sih ini lu gitu kayak maksudnya tuh lu project bohongan atau project beneran gitu yang sampai gue liatin email. Iya, enggak sampai liatin email sih, cuman gue ngeliatin beritanya gitu. Gue search beritanya, jadi karena mereka pun juga sebetulnya ke aku tuh nggak ngasih juga sinopsis ataupun apa. Gue sinopsis itu disuruh nyari karena kan mereka kayak gue masih confidential apa segala macam. Jadi lu kasih gitu, mereka lainnya apa untuk yang casting itu? Gue ngasih beritanya, jadi bahwa emang beneran mereka mau bikin film ini gitu, kayak ini tuh dari si PH-nya tuh bukan Universal kan yang gedenya working title. Dari working title kan sebetulnya meskipun besar tapi nggak terlalu besar di Indonesia. Jadi gue ngasih kayak ada artikelnya bahwa beneran ada film ini apa segala macam. Bahkan juga ada beberapa manajer tuh sampai, Widi ini talent aku pengen tahu kamu tuh siapa ya, terus ya udah aku kasih aja ini profil gue. Nah, ada yang belum kenal lu ya. Video tape-nya itu. Oh iya benar. Kan harus bikin video tape. Nah, lu kirim materi apa yang mereka harus skripnya apa ya dulu waktu itu? Nah, skripnya itu aku minta pasti ke mereka. Dikasih, tapi mereka tuh tadinya tuh ngasih cuma satu scene. Biasa kayak gitu. Satu scene. Juli kalau dikirim dari SCM juga berapa ini. Tapi aku tuh langsung ngomong ke mereka, aku bilang tuh, lu yakin lu udah nge-hire gue jauh-jauh cuma satu scene karena satu scene itu beneran pendek yang nggak bisa tahu itu lu ngapain juga, maksudnya nggak ada cerita apapun. Akhirnya dikirimnya, akhirnya gue bilang lu yakin lu, tapi maksudnya tuh jadi gue tetap kayak ngasih ke mereka pun juga kayak lu ngapain nge-hire gue kalau cuma segini doang gitu. Terus akhirnya mereka ngomong yaudah deh gitu 3 scene deh kalau gitu. Langsung ngasih 3 scene. Nah kalau 3 scene kan gue nggak baca juga sinopsis dan skrip kan waktu itu. Akhirnya gue dari situ gue bisa udah tahu berarti karakternya pasti gini. Udah karena lu juga nebak-nebak jadinya. Nebak karena kan gue juga nebak, jadi kalau ditanya terus udah gitu kan gue cuma dikasih taunya bahwa ini film projectnya Julia Roberts sama Julia Roberts George Clooney udah kerilis. Udah kerilis. Cuman yang lain-lainnya belum dirilis. Jadi gue ngasih tahu makanya banyak beberapa manajer yang aku hubungin. Mereka sempat nggak percaya kan karena Julia Roberts sama George Clooney yang ngerjain orang Indonesia gitu kayak are you sure? Gitu. Maksudnya kayak gitu sih. Jadi is this true kayak gitu kan? Kayak gitu kan pasti banyak orang yang kayak gitu juga. Tapi again sebetulnya memang sebelum gua ikutan tuh sebetulnya mereka udah melakukan. Bahkan sebetulnya tuh kalau nggak salah tuh mereka udah manggil 5 orang untuk request bareng sama director. Udah sempat kayak gitu malah prosesnya. Udah sempat. Nah cuman karena umur si pemeran ceweknya diubah, mereka minta lagi yang baru. Nah akhirnya ya udah gue nyari dari 40 itu 3 orang yang dapat callback. Si ABCD termasuk salah satunya Maxim. Nah pas callback gue minta ikutan di Zoom Meet-nya, which is itu gue ke Zoom Meet sama si Ol Parker-nya juga kan sama direkturnya. Zoom Meet pertama tuh cuman Ol Parker, talent Indonesia sama yang jadi ceweknya waktu itu kan istrinya Ol Parker kan pemain juga. Lupa lagi namanya, aku susah lah nyebutin namanya. Ada sama dia. Habis itu di recall lagi yang keduanya bareng sama si pemain cewek satunya gitu. Yang realnya. Masih tetap 3 orang yang pasti sama si cewek ini pun. Tapi gue dari awal ngelihat recall pertama, aku kayak gue udah yakin kayaknya pasti Maxim deh. Gitu. Kayak udah ada keyakinannya kayak ini pasti dia deh. Mereka lama nggak dari akhirnya mutusin ya Maxim yang dapat? Kurang lebih dari recall. Recall 1, recall 2. Kayaknya April deh mereka mutusin. Sebulan lah ya kurang lebih. Berarti kan gue nyari Januari. Let's say Februari gue nyari. Maret recall-recallan. April udah diputusin.
April Mei lah diputusin kayak gitu. Jadi habis itu begitu sampai Maxine udah kepilih, tugas sudah selesai dong. Sebetulnya udah selesai. Dealing. Udah selesai, cuman waktu itu si casting directornya nanya ke gua, ini dealingnya mau siapa, mau lo atau mau gua. Terus ya aku sih sebetulnya waktu itu kayak ngasih opsi juga ke mereka, terserah. Maksudnya kalau misalkan kamu mau aku yang minta dealing bisa, kamu pun juga nggak apa-apa. Terus akhirnya mereka mutusin udah kita aja katanya, tapi kamu ke sisi. Okay. Jadi supaya ngasih lebih proses aja. Jadi kayak akhirnya mereka secara nggak langsung ngelibatin aku terus berakhirnya. Abis itu sebetulnya si casting director itu sempat nelpon aku lagi sebetulnya. Wait, kayaknya gue nggak bisa dapetin semuanya di Australia deh. Harus ada beberapa, kayaknya gue akan nge-hire lu lagi, nyari yang lain. Extras karena atau supporting yang gitu. supporting yang lainnya. Karena waktu itu pas aku nanya itu yang lain gimana? Oh, kita belum bisa mutusin apapun karena nyari si gedenya dulu. Karena kan peran utama cowoknya kan dia kan. Akhirnya tapi akhirnya nggak jadi karena pas Maxim harus pergi itu kan pandemi itu 2021 kan, 2021 akhir yang lagi proses syuting maksudnya. Iya, proses syutingnya. Itu lumayan ribet, maksudnya nerbangin Maxim ke Australia-nya. Syuting tuh di mana? Syuting 100% sih di Australia, di pulau apa gitu. Kalau orang yang memang orang Indonesia memang sering Bali, kita tahu itu bukan Bali ya. Bukan Bali. Tapi sebetulnya aku seru juga sih karena direkturnya itu sempat nanya ke Maximnya kayak, Max, kalau lu di Indonesia orang ngeliat lu sebagai apa gitu. Kalau di Indonesia Maxim jujur gitu, maksudnya kalau orang Indonesia sih tidak melihat gua Indonesia. They call me bule gitu. Betul. Tapi kalau gua di Eropa, people tuh nggak tahu, mereka tahu gue tuh bukan Eropa, pasti lo Asia gitu. Dan si dokter, iya sih gue juga nggak ngeliat lo bule, maksudnya kita ngeliat lo ya Asia, meskipun Asianya either lo Jepang, either lo mana atau either lo gitu Peninsula yang kayak agak nggak gitu. Jadi even directornya pun juga tetap nanya itu sebetulnya. Kalau memang Widi terlibat untuk milih casting untuk yang supportingnya orang-orang Bali itu akan lebih dahsyat lagi. Akhirnya itu proses syuting bulan November apa Desember? November akhir karena mereka itu sempat ada jeda dulu berapa minggu untuk Natal kan, break Natal sama break tahun baru. Lanjut lagi di Januari 2022. Berarti proses lu tuh tidak biasanya casting director ada telco tidak ikutan akhirnya di situ ya? Tidak ikut, tapi aku dibantu dua asisten sih. Yang satu tuh ada Somat, maksudnya dia yang bantuin kamera. Satu lagi Nurudin, dia yang bantuin ngedit sama bikin presentasi. Karena buat luar negeri kan, jadi gue pengen presentasinya lebih proper aja. Jadi gue kasih link IMDb-nya, kasih link Wikipedia-nya, kasih link segala macamnya gitu ke dia. Tapi pada saat proses semua ada di video lah, itu semua ada di video. Proses syuting nggak ikutan tapi ya. Proses syuting nggak ikut, karena Maxim pun bahkan mau ngajak pendamping pun nggak boleh. Adik karena nggak boleh ikut pada syuting. Nggak bisa, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Manajer karena nggak boleh karena memang lagi pandemi kan. Karena pandemi ya. Ribet banget kan semuanya, jadi mereka tuh tidak mengizinkan. Australia masih tutup lagi waktu itu. Dan di waktu itu kayaknya kenapa mereka milih Australia, karena Australia tuh zero case kan waktu dulu gitu, waktu awal-awal itu tuh. Nah, karena waktu itu abis itu nelpon, wait kayaknya kita mau nyari yang lain dari kamu juga, cuman nggak jadi karena pas Maxim harus pergi itu lumayan agak ribet secara paperworknya, panjang banget dan ribet. Mereka bilang kayaknya nggak usah lah ya. Satu orang aja ribet, ya akhirnya mereka memaksakan nyari di sana karena tapi sempat nelpon si Nicky-nya gitu, maksudnya nelpon kayak I think I need your help again gitu kayak gitu. Ya sampai akhirnya tayang dan lu pun ikut berangkat ke sana pada saat premier kan. Sama Julia Robert sama George Clooney. Iya, tapi nggak foto bareng sayangnya lah. Jadi nggak punya. Nggak punya bukti. Ada bukti cuma lu di Amerika ya. Ya buktinya itu doang lah, tapi it's okay. Tapi sebetulnya gue di sana juga belajar, gue ketemu sama casting director di Amerika juga. Casting director si Barrett tadi lu akhirnya ketemu secara langsung nggak? Nggak ketemu karena dia di Australia. Iya. Oh, si dia nggak ikut datang. Lu ketemu di Amerika, sampai ketemu sama siapa? Sama casting director yang di luar sana. Aku lupa sih namanya. Tapi aku cuma ngobrol dikit sih, maksudnya kayak kalau di sini tuh gimana sih nge-casting. Sebetulnya sih secara nggak langsung tuh hampir mirip kan. Cuman memang kalau kayak ada beberapa nama yang udah super A-list tuh sebetulnya udah nggak perlu casting. Justru mereka yang bisa decide siapa lawan main gue. Iya, gue mau ambil atau enggak kayak gitu. Ya kan aku nanya sempat iseng kan nanya, kalau Julia Roberts tuh kamu casting? Dia enggak lah kata mereka tuh. Kalau dia udah milih. Jadi misalnya Julia Roberts tuh kepilih untuk film A gitu.
tugas kita casting director itu misalnya syuting let's say mau bulan tahun berapa gitu. Nah mereka tuh di list dulu nih. Nyebutnya tahun ya. Tahun loh. Udah ngasih list. Mereka tuh si casting director akan ngasih list. Kan ceritanya punya anak misalnya. Casting director itu tuh akan coba ngecek dulu ke beberapa agensi dan manajemen. Agensi sih mereka kalau di sana agency. Mereka nyari beberapa nama yang available di saat itu atau menurut mereka cocok, diliatin ke Juilliard Batch. Oke, ini nih yang menurut kita cocok buat anak kamu. Dia yang milih. Dia akan milih. Gua coba A nih gitu. Oke. Dari situ baru di shortlist sama casting director. Casting. Misalnya si casting directornya punya ada kayaknya ini juga bagus deh, gue selipin, diliatin ke dia dan ke director. Tapi di antara Julia Roberts sama George Clooney itu yang mana duluan lo tau nggak? Maksudnya? Yang dipilih waktu film Ticket to Paradise. Enggak sih, gue nggak nanya itu. Kayaknya mereka langsung dua-duanya. Karena dari awal pasti di kepalanya itu ya. Karena mereka kayaknya kayak reunian juga kayak kan sebelum udah pernah kan berapa 10 tahunan lebih Ocean 11 itu kan. Jadi mereka itu kayak mereka emang pengen ngejual itunya sih sebenarnya. Kalau kita lihat kan tetap cara pandang filmnya gitu, cara pandang Hollywood kan. Maksudnya nggak yang spesifik kita banget gitu. Palingnya sih dari proyek ini yang go internasional tuh bukan cuma Maxim tapi juga Widi sebenarnya. Wis ya. Nama lu udah ada. Iya, di sana ada, di mapnya udah ada. Karena itu gue yang minta sih sebetulnya. Maksudnya nggak dikasih Wid, masuk dong. Karena tadinya tuh jadi kayak karena yang ngoling gue cuman si Barrett casting. Tadinya tuh aku cuma dikasih piece of paper doang, satu kertas gitu doang kan. Tapi di situ kan aku bilang tuh aku butuh kontrak karena aku juga butuh I need my name on that credit. Tapi mereka tuh buktinya bahwa mereka ngedengerin adalah aku tuh abis itu ya nanti kita bilang ke produksi ya, bilang ke produser maksudnya. Karena all the decision tuh from producer. Abis itu aku udah kelar kerjaan, Maxim udah terbang, udah segala macam. Aku bilang tuh ini tuh nama gue ntar ada nggak ya gitu. Maksudnya tapi kontrak udah ada itu. Itu kontrak cuman piece of paper yang cuman ngasih tahu bahwa lu ikutan proyek ini lu akan dibayar. Jadi jangan lu pikir ya kalau bahkan nggak ada ya kontrak 13 lembar 15 lembar ya. Jangan lu pikir ya kontrak-kontrak di luar itu ribet, ternyata enggak. Kontrak Julia sama SCM gue bilang sama lu. Kau pikir kalau kita nih 4 lembar kali. Iya. Segitu, sesimpel itu aja. Nah terus akhirnya karena nggak dikasih, tapi pas mau tayang tiba-tiba aku dapat email dari line producer which is udah hampir 1,5 tahun. Hampir kan tayang 2022 Agustus kalau nggak salah. Iya Agustus ya. Juni 2022 tiba-tiba aku dapat email dari line produsernya bilang Wid nama lu mau pakai font apa Wid? Enggak maksudnya nama lu tuh harus bisa muncul tapi lu harus sign kontrak. Jadi baru dikirim kontraknya tuh baru pas 2022. Sign kontrak lebih detail lagi. Ya lebih detail maksudnya tuh untuk menunjukkan bahwa emang gue bagian dari situ. Di situ sih gue juga sempat minta boleh nggak sih nama tim gue ikutan. Cuman emang mereka bilang nggak bisa gitu karena lo kan sebetulnya part of the team dari si Barrett casting. Harus lo bingkai. akhirnya masuk nama lu doang. Akhirnya masuk nama gue doang. Tapi maksudnya tuh jadi ternyata kalau di sana itu tuh emang yang satu lagi yang gue pelajarin tuh kayaknya kalau kru maupun pemain di sana tuh mereka harus punya represent. Iya. Nggak boleh sendirian sebetulnya. Agentnya gitu kan. Mereka tuh harus punya agent. Termasuk casting director. Kayaknya iya karena kayak makeup artis segala macam tuh kalau nggak punya agent tuh nggak bisa. Sebetulnya tuh lu nggak akan dilirik. Jadi kayak aktor kalau nggak punya agent itu tuh mereka nggak akan mau. Jadi justru justru di sana itu aktor itu harus nyari agent yang mau nerima mereka. Kalau yang aku pelajarin ya, kalau di kita kan sebetulnya kadang ada beberapa produser kayak kalau bisa nyari yang aktor yang nggak punya manajer deh biar murah. Ada loh di kita yang banyak yang kayak gitu. Makanya salah satu tugas semua edukasi mereka juga cari yang punya manajer. Jadi ternyata kalau di harus Amerika yang punya agent karena mereka tuh nggak mau urusan pribadi. Maksudnya mereka tuh pengennya semua ada represent. Jelas Clooney langsung gitu ya. Jadi semua riders, Mas George maaf besoknya makan siang ini gitu. Jadi yang gue pelajarin tuh ternyata even kru aja tuh mereka lebih seneng tuh kayak I don't mind I pay more, tapi gue lebih secure secara semuanya. Sebenarnya secure lebih. Iya, maksudnya secure dalam mindset masih pola pikir sih sebenarnya sih. Jadi di situ yang gue mulai belajar. Oh gitu ya gitu. Karena kalau pas gue ke LA pun tuh, maksudnya ketika gue jalan kaki atau ketika gue lagi ke satu pesta atau lagi klub apa segala macam tuh, yang gue lihat tuh kayak gila banyak
banget yang namanya cewek cakep, cowok ganteng tuh banyak banget. Yang sampai kok mereka tuh belum jadi apa-apa ya di sini gitu. Ya mungkin salah satunya itu gitu, karena mereka they don't have an agent apa segala macam. Dan aku juga setidaknya tuh agak belajar juga pas aku casting itu, kalau punya agent tuh power bisa agak lebih gede sebetulnya. Karena tuh ada waktu itu aku disuruh nolling salah satu talent Indonesia yang tinggal di Amerika. Aku email. Nah terus si pemain Indonesia yang tinggal di Hollywood itu tuh ngebalas ke aku, oh gue udah di calling kok sama agent gue di sini. Terus jadi kayaknya gue lewat agent aja deh gitu, nggak lewat lu gitu. Oh gue bilang ya udah nggak apa-apa. Terus gue juga ngasih tahu kan ke si casting yang di Australianya, oh ya udah kata dia nggak apa-apa. Nah lucunya tuh adalah tiba-tiba ada satu, gue kan tidak pernah punya skrip selama gue casting. Tiba-tiba ada satu email dari seorang cewek yang WhatsApp gue pengen nyoba peran si ini dong gitu. Terus gue bingung, yang gue tahu kan yang gue cari cuma gede doang kan gitu. Gue nanya ke si casting director yang Australianya, sorry ini ada email ke gue masuk nyari pengen peran ini, itu siapa ya, Losi namanya kalau nggak salah nama perannya tuh. Oh Losi itu adanya gede gitu. Tapi itu tenang aja Wit, kita belum nyari kok gitu, kita nyari gedenya dulu baru kita memutuskan siapa Losinya. Oh iya, cuman waktu itu dalam hati gue, lah ini ada orang yang tiba-tiba nge-email ke gue. Dia tahu dari mana ya? Tahu dari mana? Gue bingung kan. Maksud gue tuh gue aja yang istilahnya represent mereka di Indonesia, gue nggak tahu apa. Ternyata dia taunya tuh dari aktor yang tadi gue sempat nanya, yang tinggal di Hollywood. Ternyata dia tuh kalau lewat agent yang di Amerika, mereka dikasih satu full script. Si agent di Amerikanya dengan NDA dulu dan dia dapat full script pasti gitu ya. Dapat privilege kayak gitu. Dia privilege kayak gitu ternyata kalau mereka. Sedangkan maksudnya gue aja yang seolah resmi dari mereka malah nggak pegang. Padahal kalau tapi disebut resmi pun kan gue sebetulnya pada saat itu gue resminya dari si Beret Casting. Iya. Mungkin Beretnya punya ya. Mungkin Beretnya punya. Cuman mereka mungkin nggak punya power untuk ngasih ke gue kan. Iya. Kan gue punya istilahnya punya kontrak aslinya kan baru 2022 kan sebetulnya yang dikontrak langsung dari si PH si line producer itu kan. Langsung dari PH gitu, maksudnya PH-nya itu juga bukan PH ini. Jadi kalau misalkan disebut mungkin orang Indonesia yang tinggal di Jakarta pada saat itu di film itu ya memang cuman gua sama Maxim sih sebetulnya yang ada di film itu gitu. Karena kan orang juga sempat tanya, Wit, berarti ini produksi siapa di Indonesianya? Nggak ada sih, gitu. Karena emang langsung dari sana kan. Kan gue juga pernah ngerjain beberapa proyek luar yang di Indonesia, cuman mereka masuk dulu ke PH di Indonesia. Betul. Kayak gitu, itu sih sebetulnya. Sampai akhirnya setelah proyek film ini, Widi sekalian jadi casting director, jadi manajer artis juga. Ada 4 yang di present sekarang. Di PH di bionya artis manager learning. Iya. Karena emang masih belajar, saya kan belajar dari kalian lah. Tapi maksud gue apa sih yang menjadi motivasi jadi keputusan lu sih untuk menjadi akhirnya memilih selain jadi casting director? Sebetulnya sih kenapa gue belajar pengen jadi manajer juga, sebetulnya mereka yang nyamperin approach lu kan gue gitu. Karena mereka tuh ngerasa mungkin kayak beberapa yang kayak dikasih kesempatan pada saat project pertama gitu kan. Kayak mereka dikasih kesempatan sama aku, hampir semuanya tuh kan project pertamanya sama aku sebetulnya. Jadi kayak mereka itu kayak kecuali Ali Fikri ya gitu, kayak jadi kayaknya kita pengen lebih serius deh, cuman kita nggak ngerti jalan how seperti apa to be there-nya gitu. Terus ya udah aku mulai ngebantuin mereka. Tapi jujur aku sendiri tuh sebetulnya ketika mereka udah masuk di aku tuh, aku bahkan nyarinya tuh sebisa mungkin bukan di project aku. Kenapa? Karena aku tuh nggak mau sebetulnya quote-unquote KKN disebut kesempatan dalam kesempitan. Yes. Jadi gue tuh selalu berusaha untuk tidak ngambil pekerjaan gue yang main talent gue. Intinya kalau lu pegang project tidak menawarkan talent lu dulu kecuali diminta. Kecuali diminta, dan kecuali kalau misalkan kayaknya bisa deh itu dicoba. Tapi gue juga tidak akan yang tidak jadi plan A bahkan kan. Yang tidak akan menjadi kayak misalnya secara karakter bisa kayaknya coba deh gitu. Nah, Wid, ini menarik nih. Maksud gue gini, sebenarnya talent itu bergabung sama lu kan, ya tentu saja mereka juga tahu kan, mereka sebagai casting director, mereka pasti punya ekspektasi. Harapannya adalah di film-film yang lu casting mereka bisa main. Harapan mereka seperti itu, dan itu manusiawi. Even harus di casting pun. Itu manusiawi. Tapi waktu lu kerja sama dengan mereka, lu jelasin dulu nggak hal itu ke mereka?
Kalau jelasin secara gamblang enggak. Cuman gue waktu itu sempat bilang ke mereka, tapi lu jangan menjadikan gue sebagai batu loncatan ya, karena gue juga nggak mau dimanfaatin sama kalian. Itu sebenarnya cukup clear sih sebenarnya. Maksudnya karena gue juga maksudnya tuh itu cukup clear sih, Wit. Karena aku sempat bilang ke mereka juga kayak, lu jangan menjadikan dengan lu langsung sama gue, kerjaan lu langsung banyak. Enggak juga. It's all depend on how you lu acting juga, benar. Gue justru kayak ngebantuin mereka tuh di satu sisi, misalnya precisely. Gue ngebantuin mereka how to dikit-dikit nge-branding mereka, bukan hanya sebagai aktor aja, karena kan aktor aja kan juga nggak penting. Maksudnya bukan nggak penting, tapi kan gak harus ada nggak cukup. Maksudnya harus ada more gitu. Benar. Jadi gue kayak ngasih sedikit edukasi juga ke mereka bahwa si A tuh bisa lebih berhasil karena selain mereka aktor yang bagus, mereka juga nge-branding dirinya tuh oke loh. Gitu. Maksudnya gue masih belajar banget sih sebetulnya dari kalian lah, para senior-senior di per manager. Jadi yang lo pegang sekarang satu ada Andri Masadi. Andri Masadi itu yang pertama kali lo pegang dari yang 4 ini. Pertama datang ke gua minta service gua kan dia kan. Itu waktu itu proyek pertama datang yang lo pegang bareng dia itu apa? Tunnel sebetulnya. Tunnel as a casting director, dia kebetulan langsung jadi pemeran utama kan di saat itu. Habis itu dia kayak, Mas, kayaknya gue pengen serius di. Karena kebetulan nggak punya manajer. Ya, nggak punya. Jadi kayak gue pengen dipegang sama lu dong. Ya udah, aku bilang, ya udah kita. Ya seperti yang aku langsung ngasih kayak tadi. Tapi masuk gue lu jangan bilang lu ini, karena abis itu dia masuk kerjaan yang lain, nggak ada satupun yang gue pegang sebetulnya. Kalau Dapur Napi ada dia nih gimana? Waktu itu inget nggak? Dapur Napi ada, tapi itu permintaan produser, bukan gue. Oke. Enggak, karakternya cocok kok, aman mau masuk. Terus jadi bukan maksudnya bukan gue yang maksain kayak gitu. Padahal kita juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau masuk kok. Tapi maksud gue gini, hargai sih prinsipnya Widi, dan maksud gue sebenarnya itu prinsip yang bagus. Maksud gue itu prinsip yang bagus sih. Maksud gue kan masing-masing casting director yang ngerangkap manajer artis, mereka pasti punya pertimbangan mereka sendiri lah. Kenapa bisa casting director mereka mau jadi manajer artis? Semuanya pasti punya pertimbangan, ya kan, dan juga reasonnya mereka lah. Tapi apa yang Widi tadi barusan ngomong sama kita di kaum gue sih, gue respect dan gue hargai itu gitu loh, karena itu adalah sikap kan sebenarnya. Setelah Andri Masadi, talent kedua adalah Ali Fikri. Ali Fikri itu sebenarnya nyamperin aku ya orang tuanya sama Alinya setelah Gatot Kaca. Karena mereka senang banget kan, maksudnya akhirnya Ali dapat film yang yang prestis gitu buat mereka gitu, akhirnya signifikan itu, akhirnya masuk di situ. Ya udah minta, Mas pegangin dong, maksudnya kita juga pengen diarahin gitu, maksudnya kita biar dapat arahan juga. Ya udah dari situ masuk Ali Fikri. Terus Grace tahun ini tuh baru Grace Abigail. Grace Abigail tuh kan yang film pertamanya kan Habibie Ainun 3 kan. Itu film pertamanya. Sebetulnya dia ditemuin sama Sanjay sih sebetulnya, bukan sama aku gitu. Terus ya udah dia masuk. Maksudnya tuh dia juga pengen tahu gimana sih gue biar nggak seperti kalau yang gue bilang nggak terlalu dibodoh-bodohin juga sama Grace itu sama industri. Betul. Gue ngomong satu itu, cuman maksudnya industri kan kadang itu maksudnya kenapa di luar biar dia nggak buta lah jalannya. Karena kan ada beberapa ketika tuntunan juga perlu tuntunan yang kayak gue tuh harus gimana sih kayak gitu. Makanya supaya tidak dibodohi sama industri. Gue harus ngambil proyek yang mana sih gitu. Terus kayak kalau ini tuh worth it-nya segimana sih gitu kan. Gue selalu bilang ke mereka semua, dengan lu istilahnya gue bantuin kalian bukan dalam artinya langsung dapat banyak kerjaan, nggak juga bikin fee kalian juga jadi gede gitu, enggak gitu kan, semua pasti butuh proses. Jadi tumbuh dan berkembang lah ya. Betul. Bener. Itu sih yang selalu gue tekanin ke orang-orang yang 3. Talent keempat tadi satu lagi. Sebetulnya yang satu lagi itu ada Ideal, tapi gue lebih ke representatifnya aja sih sebetulnya. Agent. Itu sih sebetulnya. Ya semoga ketagihan ya. Ini bisa 2 episode loh ini dia ngomong. 2 episode ini emang udah. Waduh, sorry. Gak apa-apa. Menarik. Ya. Kayaknya ketagihan pasti gue yakin lebih dari 4 talent sih. Nanti kita 3 bulan ketemu dia lagi dan apa talentnya. Dan gue sih sebetulnya kenapa gue pada akhirnya memutuskan gue pengen belajar jadi manajer. Gue di satu sisi casting kan gue udah mulai ngerti nih. Udah established lah. Gue pengen punya juga kayak gue tuh kayak pengen juga ngasih ke industri ini tuh apa sih gitu. Karena kalau juga menciptakan talent baru kan bisa juga. Maksudnya gue pengen ngasih ke talent itu. Gue pengen belajar juga hal baru. Maksudnya orang kan harus pengen belajar terus. Iya betul. Dan gue pengen belajar terus juga. Maksudnya kenapa gue pengen belajar itu? Gue belajar dari kalian juga gitu. Aku juga sering nanya ke Mas Solo, kalau aku ada gini tuh gimana sih sebetulnya? Karena apa? Gue ngerasa
gue juga harus tetap tumbuh gitu. Iya benar. Supaya dan gue juga punya kayak ya secara nggak langsung legacy lah gitu. Jadi kayak ini gue harus sih masih ya beberapa yang menurut gue kayaknya potensi ya why not sih gitu dikembangin. Sangat benar itu. Gitu. Itu sih sebetulnya poinnya. Widi, thank you. Terima kasih banyak banget loh. Banyak banget juga. Kami juga belajar banyak loh dari kamu. Sorry ya kalau kebanyakan ngobrolnya nih juga. Itu bisa baca 2 episode malah bagus. Waduh. Thank you banget karena gue sih berharap memang casting director yang goes internasional bukan cuma lu. Dan akhirnya gue berharap lu juga pasti akan. Gue yakin bukan berharap pasti akan habis project ini ada another Hollywood movie yang butuh bantuan lu ya, atau mungkin lu jadi orang Indonesia yang kesana untuk bisa. Bukan cuma nyari talent Indonesia lagi. Talent Indonesia, talent Hollywood juga. Amin. Thank you. Tapi sebetulnya sih gue belajar dari mimpi sih sebetulnya. Maksud gue itu 2019 ke Inggris, terus di situ gue ngelihat ada bacaan Warner Bros. Terus gue cuman foto, gue sama di situ cuman bilang, kayak someday seru ya, someday gue ikutan project Hollywood. Ya itu doa setahun kemudian, 2 tahun sih, 2 tahun dapat email itu. So, afirmasi itu harus lo lakukan. Gitu yang salah satu yang gue pelajarin banget sih sebetulnya. Oke, Dit, semoga tahun inilah harusnya udah ada project lagi. Amin. Project thank you. Lancar-lancar projectnya, lancar-lancar manajemennya. Belum ada nama ya manajemen? Belum. Gue baru personal manager kalau sekarang jatuhnya. Lancar-lancar projectnya. Semoga kita bisa berkolaborasi bertiga. Amin. Dan another project. Yes, pasti akan bisa. Thank you Widi kehadirannya di episode 102 dan 103 berarti. Serius? Oke. Iyalah, pasti. Terima kasih teman-teman yang dengar. Terima kasih kru yang bertugas di sini, ada Jamal dan Ardi yang udah pegel tuh dia tuh. Iya makanya tuh makan. Terima kasih buat Agi, Sandra, ada Dita, dan terima kasih buat Gaung di audio. Semuanya. Kita ketemu lagi di episode 104. Terima kasih. Thank you. Biasanya ya Mas ya, ada 2 fase di mana kita sebagai manajemen talent itu sepi job. Kemarau gitu istilahnya. Januari mau habis lebaran. Iya. Kalau dari lu Mas, biasanya menyikapi job-job yang lu kelihatan udah bakal sepi, ngapain Mas? Jadi gini, memang dari mulai Oktober sampai Desember sibuk banget. Iya kan, betul. Itu kan penuh kan kayak gitu. Nah, begitu masuk Januari, buat sebagian talent tetap berjalan kayak gitu loh. Tapi ada beberapa yang memang agak kalau kita bicara siklusnya itu memang seperti itu gitu loh. Nah, cuma satu hal yang kau ngelihat bahwa ini juga sangat terbantu sih dengan adanya OTT. Iya, karena OTT dan syuting ini nggak ada urusan sama corporate. Nggak ada urusan sama corporate, nggak ada urusan sama siklus. Iya. Tapi siap-siap 2030 itu adalah tahun di mana Lebaran dan Natal di bulan yang sama. Oh, oke. Kita akan Natal dan Lebaran di bulan yang sama 2030. Iya. Menarik loh itu. Itu mantap sih sebenarnya. Mantap. Itu mantap itu. Antara sepi apa rame itu kadang-kadang sulit ditebak tuh.